Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Di video ini, admin akan berusaha terus untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang ceritanya sangat menarik sekali, ceritanya sangat bagus sekali, ceritanya sangat layak untuk diikuti dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita seru seperti ini. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, silakan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Di video ini adalah part ke 85. Jadi kita lanjutkan di part 85 ini, tapi sebelumnya di part ke 84 itu si Changki, seorang dokter sakti, dokter tradisional sakti, ya, kedatangan dua orang kakak beradik, ya, yang ingin meminta bantuannya untuk mengobati seorang pengusaha kaya yang alat kelaminnya itu sedang membusuk. Tetapi dia sewaktu orang berdua itu datang, si tetua si itu yang ahli pengobatan itu sedang menelpon Yichen dan telah mendapat kabar juga bahwasannya yang mereka minta bantuan itu adalah orang yang sudah menyinggung Yichen, dan pastinya tetua si tidak ingin membantunya. Tetapi salah satu di antara pemuda itu tadi memohon dan membawa gingseng 1000 tahun, dan ini apakah akan berhasil mengambil hati seorang tetua si dan Yichen itu sendiri. Jadi akhirnya tetua si menelpon Yichen memberitahunya bahwasannya pemuda itu membawa gingseng salju berusia 1000 tahun, dan Yichen menyuruhnya untuk datang ke rumahnya bersamanya dan membawa gingseng tersebut. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita ikuti di part ke-85 ini. Si Tiangki menutup telepon dan berkata kepada William, Master Yi setuju untuk bertemu denganmu, ikutlah denganku. William terlihat sangat bersyukur ketika mendengarnya. Dia membungkuk dan berkata kepada si Tiangki, terima kasih atas bantuan dokter sakti si. Si Tiangki melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya membawamu bertemu Master Yi. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Master Yi bersedia membantumu, maka kamu berterima kasih padanya saja. William segera mengangguk dan berkata, Dokter Saktisi, apakah pergi sekarang? Si Tiangki menjawab. Kemudian dia memanggil cucunya Xu Xiaozhou dan berkata, Xu Xiaozhou, kamu antarkan kami ke rumah Master Yi. Chen Xiaozhou langsung terlihat senang begitu mendengar akan pergi bertemu Master Yi. Dia sedang berkata, kakek, ayo kita pergi sekarang, jangan sampai Master Yi menunggu lama. Kemudian William merapikan gingseng salju 1000 tahunnya, pergi ke rumah Yichen bersama si Tiangki dan Chen Xiaozhou menggunakan mobil Audi baru Chen Xiaozhou. Sejak si Tiangki memutuskan untuk tinggal di Jinling, Chen Xiaozhou membeli mobil untuk mempermudah dirinya dan kakeknya berpergian. Chen Xiaozhou mengemudikan mobil dan mereka bertiga tiba di pintu rumah Yichen. Si Tiangki melihat William dan memperhatikannya. Kakakmu sebelumnya sudah berselisih dengan Master Yi. Kamu jangan bersikap tidak sopan sewaktu bertemu dengan Master Yi nanti. William segera mengangguk dan berkata, Dokter Satkisi tidak perlu khawatir. William tidak berani bersikap tidak sopan kepada Master Yi. Ya, si Tiangki tahu jika William berbeda dengan kakaknya yang angkuh itu. Maka dia mengangguk dan menekan bel rumah Yichen. Yichen membuka pintu. Si Tiangki dan Chen Xiaozhou segera membungkuk dan menyapa Yichen dengan hormat ketika melihatnya. Halo Master Yi. William juga segera memberikan salam
dan berkata, William memberi hormat kepada Master Yi. Yi Chen mengangguk dan berkata, kalian tidak perlu begitu sopan, masuklah. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Begitu mereka bertiga masuk, mereka langsung memperhatikan dekorasi di dalam ruang tamu. Mereka bertiga baru pertama kali ke rumah Yi Chen. Semua orang merasa bingung. Jelas-jelas Yi Chen adalah orang ternama kelas atas Jinling. Mengapa dia tinggal di rumah yang sangat sederhana ini? William merasa Master Yi adalah orang yang sulit ditebak. Orang kaya yang bisa dengan mudah menghabiskan uang 100 juta yuan di acara lelang. Ternyata hidup di lingkungan yang begitu sederhana. Ichen tidak tahu pemikiran mereka bertiga. Dia berkata pada mereka bertiga sambil menunjuk ke arah sofa, kalian duduklah. Mereka bertiga mengangguk dan duduk di depan Ichen. Ichen melihat William dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku dengar kamu ingin meminta bantuanku. William segera mengangguk dan mengeluarkan ginseng salju 1000 tahun dari kotak kayu dan memberikan kepada Yi Chen. Dia berkata dengan hormat, Master Yi, ini adalah ginseng 1000 tahun yang merupakan warisan turun-temurun keluarga ibuku. Aku selalu membawanya bersamaku selama bertahun-tahun ini. Tapi barang langka berharga seperti ini tidak banyak digunakan jika berada di tanganku. Jadi aku ingin memberikan kepada Master Yi. Yi Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil kotak itu dan membukanya. Dia melihat sebatang ginseng salju yang akarnya seperti manusia dan sudah berlapis lilin. Dia hanya melihat sejenak tapi sudah bisa merasakan energi spiritual yang kuat di dalamnya. Ini benar-benar barang berharga karena sudah bertahun-tahun, selama 1000 tahun di bumi, maka ginseng itu sudah banyak menyerap energi spiritual bumi karena berasal dari gunung Zhangbai yang lingkungannya masih terpelihara dengan baik sampai saat ini. Maka ginseng salju ini menjadi lebih murni. Yi Chen terlihat senang jika dirinya mengkonsumsi ginseng salju 1000 tahun ini, maka kemampuannya akan maju setingkat lebih tinggi. Ini benar-benar kesempatan yang sangat langka. Lalu Yi Chen bertanya, William, kamu ingin meminta bantuan apa padaku? William segera berkata, Master Yi, aku katakan sejujurnya padamu. Beberapa waktu lalu, Xiao Yiqian, pemimpin keluarga Xiao dan ketua dewan grup Qian Cheng, kehilangan kemampuan prianya. Setelah meminum obat yang telah disempurnakan keluarga Wei, alat kelaminnya mulai membusuk. Dr. Yi mengatakan alat kelaminnya tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dipotong. Keluarga Wei, kami akan berbahaya jika alat kelaminnya benar-benar dipotong. Jadi aku mohon bantuan Master Yi untuk menolong masalah pembusukan Xiao Yiqian sehingga keluarga Yi bisa selamat dari bencana. Yi Chen tersenyum nakal dan tidak langsung menjawabnya, tapi malah bertanya penuh penasaran. Aku dengar hidupmu tidak baik di keluarga Wei. Kenapa kamu mengeluarkan barang yang begitu berharga dan memintaku membantu keluarga Wei keluar dari kesulitan sekarang? William berkata dengan jujur, aku memang menderita banyak penghinaan di keluarga Wei selama ini. Sejujurnya aku tidak ada perasaan apa-apa terhadap keluarga Wei. Ibuku tidak akan meminta keluarga Wei membawaku dari gunung Zhangbai ke Jinling jika bukan karena dia sakit parah waktu itu sehingga tidak sanggup membesarkanku. William tiba-tiba terlihat emosi sambil mengepalkan tangannya ketika mengatakan ini. Keluarga Wei menghinaku selama bertahun-tahun. Aku masih bertahan di keluarga Wei karena aku ingin mencari kesempatan untuk membalas penghinaan yang aku dapatkan selama ini. Selain itu, ayahku membuat ibuku menderita saat itu. Aku terus berharap aku bisa membuatnya pergi ke kuburan ibuku yang ada di Guang Zhangbai dan minta maaf kepada ibuku. William menjadi emosional ketika mengatakan ini. Seorang pria berumur 30 bahkan terlihat menangis. Dia berkata dengan suara bergetar,
Master Yi mungkin tidak tahu jika ibuku adalah putri tunggal dari sebuah keluarga yang mengumpulkan obat di kaki gunung Zhangbai. Kehidupan mereka termasuk berkecupan karena mempunyai keahlian dalam mengumpulkan obat-obatan. Waktu itu ayahku yang seorang bajingan itu pergi mengambil obat di gunung Zhangbai. Dia melihat ibuku cantik, muda, dan polos sehingga membohonginya. Ibuku terpikir ayahku akan menikahinya, tapi tidak diduga setelah bajingan ini pergi, ibu mengandung aku. Liang mengatakan semua masalah yang terjadi waktu itu. Ibu Liang hamil sebelum menikah sehingga dia banyak digunjing sewaktu berada di Gunung Zhangbai. Ibunya ingin mengakhiri hidupnya sejak lama jika bukan karena sedang hamil. Setelah Wei Liang dilahirkan, dirinya yang seorang anak luar nikah sering dilecehkan oleh orang-orang yang ada di kaki gunung Zhangbai. Satu-satunya kehangatan dan tempat perlindungannya di masa kecilnya adalah ibunya. Tapi ibunya sakit karena terlalu lelah dan sedih. Ibunya meninggal sewaktu Wei Liang masih kecil. Wei Liang yang setelah kehilangan ibunya tinggal di keluarga Wei tidak pernah hidup dengan baik. Ayahnya memandang rendah ibunya, jadi dia juga merendahkan Wei Liang. Ibu tiri dan kakak seayah beda, ibu selalu menyiksanya, memukulnya, dan semua itu telah berlangsung selama 20 tahun. Dia menahan selama ini. Dia bersabar supaya bisa menemukan kesempatan untuk belas dendam. Dia melihat Yi Chen dan berkata dengan tulus, "Master Yi, ayahku berjanji bahwa orang yang bisa mengatasi krisis keluarga Wei akan menjadi ketua Dewan Farmasi Grup W. Jika Anda membantuku mendapatkan posisi ketua dewan, maka selama hidup ini aku akan patuh padamu." Yichen tiba-tiba merasa hidup Wei Liang agak mirip dengan dirinya setelah mendengarkan cerita Wei Liang. Suatu ketika dulu dirinya juga merupakan anak yatim tidak berguna yang dihina dan ditindas orang. Hidupnya berubah sewaktu Tan Chihai menemukan dirinya dan menyerahkan grup di Hao dan sebuah kartu hitam kepadanya. Kemudian tanpa sengaja dirinya menemukan kitab 9 misteri yang membuat kehidupan berubah total. Sewaktu dirinya diremehkan semua orang, dirinya juga sedang menunggu kesempatan untuk membuktikan diri kepada semua orang dan menunggu sebuah kesempatan untuk menampar orang yang membenci dirinya. Jadi dia sangat paham dengan perasaan Wei Liang, seorang anak yang dimaki dan dikatakan sebagai anak haram dan hidupnya disiksa lebih hebat setelah ibunya meninggal dan tinggal di keluarga Wei selama 20 tahun. Kesabaran Wei Liang bahkan lebih tinggi daripada dirinya. Yi Chen sudah memutuskan untuk membantunya sewaktu memikirkan ini, membantunya mendapatkan seluruh kekuasaan di keluarga Wei. Kebetulan kakaknya yang bajingan itu adalah musuhnya. Dia sangat membutuhkan ginseng salju 1000 tahun milik Wei Liang. Jadi Yi Chen berkata, "Wei Liang, karena kamu sangat ingin balas dendam, maka aku bisa membantumu." Wei Liang langsung berlutut dengan gembira ketika mendengarnya. Dia bersujud sambil membenturkan kepalanya dengan keras di lantai sambil berkata dengan nyaring, "Terima kasih atas bantuan Master Yi. Wei Liang tidak akan pernah melupakan bantuanmu." Yi Chen meresponnya dan membantunya berdiri. Dia bertanya, "Di mana Xiao Yiqian sekarang?" "Ada di rumah keluarga Wei." Wei Liang segera berkata, "Pembusukan alat kelaminnya tidak bisa diobati, sehingga tinggal sementara waktu di rumah keluarga Wei untuk melakukan pengobatan anti-infeksi." Yi Chen mengangguk dan berkata, "Jika seperti itu, aku akan pergi mengobatinya." Setelah itu Yi Chen menghela napas, "Tapi aku katakan dulu, aku hanya mengobati masalah pembusukannya. Aku tidak akan peduli apakah alat kelaminnya bisa berfungsi atau tidak." Will yang buru-buru berkata, "Master Yi, jangan khawatir apakah alat kelaminnya bisa digunakan atau tidak. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Wei. Keluarga Wei hanya perlu menghentikan pembusukan supaya tidak perlu berurusan dengannya lagi."
Yikian tersenyum tipis. Baik, kalau begitu mari kita pergi sekarang. William segera mengangguk dengan gembira. Baik Mas Ri. Pada saat ini hampir semua orang berkumpul di ruang tamu pihak keluarga W dengan ekspresi yang sangat cemas. Tengah waktu terakhir yang diberikan Xiao Yiqian sudah dekat. Semua orang keluar mencari cara di luar, tapi tidak ada satupun yang menemukan solusi untuk menyembuhkan masalah Xiao Yiqian. Ekspresi Xiao Yiqian juga sangat suram dan sedang diinfus antibiotik. Hanya bisa memperlambat kecepatan pembusukan, tapi tetap tidak bisa menghentikan pembusukan. Sakit pada alat kelaminnya semakin parah. Xiao Yiqian melihat satu persatu keluarga Wei keluar, lalu satu persatu kembali lagi. Semuanya hampir kembali. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Ada apa? Apakah kalian tidak menemukan cara mengobatiku? Semua orang saling bertatapan dengan ekspresi panik. Xiao Yiqian melihat pemimpin keluarga Wei dan berkata, Wei Yongzheng, apakah kamu masih tidak menemukan solusinya? Wei Zhongzheng kaget dan segera berkata, Dewan Xiao, jangan khawatir, aku sudah menyuruh orang untuk mencari dokter terkenal di tempat lain. Aku juga menggerakkan orang-orang yang ada hubungannya dengan keluarga Wei di industri farmasi untuk mencari antibiotik yang lebih kuat yang pasti bisa menyembuhkanmu. Meskipun Wei Zhongzheng berkata seperti itu, tapi sebenarnya dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Dia awalnya berharap Wei Changming bisa mengundang Si Tiangqi, tapi Si Tiangqi tidak memberinya kesempatan sama sekali. Setelah dia diusir oleh Si Tiangqi, dirinya pergi mencari beberapa dokter terkenal di Jinling. Tapi tidak ada bersedia datang sewaktu mendengar yang sakit adalah Xiao Yiqian. Kabar Xiao Yiqian impoten telah tersebar di seluruh Jinling. Semua orang juga tahu jika alat kelaminnya membusuk karena sembarangan minum obat. Apalagi rumah sakit rakyat sudah mengatakan jika kondisi alat kelaminnya hanya bisa dipotong. Siapa yang berani pergi mencari masalah sekarang? Jika tidak bisa menyembuhkannya, bahkan hanya akan ditertawakan orang lain. Tapi Xiao Yiqian mungkin akan balas dendam. Keluarga Wei dibalas olehnya karena memberikan obat yang salah padanya sehingga mereka mencari pertolongan dokter di seluruh dunia. Wei Changming sudah mencari di seluruh tempat tapi tidak ada yang bersedia datang untuk mengobati Xiao Yiqian. Dia hanya bisa kembali ke rumah untuk sementara karena dirinya sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Situasi yang dihadapi anggota keluarga Wei lainnya juga hampir sama seperti yang dialami Wei Changming. Tidak ada dokter yang bersedia datang ketika mendengar nama Xiao Yiqian. Uang sebanyak apapun yang ditawarkan juga tidak bersedia datang. Wei Zhongzheng langsung merasa masa depan keluarga Wei menjadi suram. Kecepatan pembusukan alat kelamin Xiao Yiqian tidak termasuk lambat. Jika melihat kondisi sekarang, diperkirakan seluruhnya akan membusuk dalam 2 hari. Mungkin pada saat itu keluarga Wei bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Wei Changming yang berada di samping menarik Wei Yongzheng dan berbisik padanya, Ayah, apa yang harus dilakukan sekarang? Bagaimana kalau kita melarikan diri? Wajah Wei Yongzheng terlihat suram. Dia berpaling dan melihatnya. Dirinya merasa semakin marah. Dia berkata, kamu hanya tahu melarikan diri, bisa lari kemana? Apakah kamu pikir Xiao Yiqian sudah tidak bisa menyulitkan kita setelah melarikan diri dari Jinling? Setelah itu, Wei Yongzheng melihat Wei Changming dengan marah dan berkata, aku sudah berpesan padamu untuk memikirkan segala cara dan membawa Si Tiangqi kembali, tapi akhirnya kamu pulang sendiri. Kamu benar-benar tidak berguna. Wei Changming berkata dengan kesal, Ayah, kamu tidak bisa menyalahkan aku. Situasi Tiangqi langsung menolakku begitu mendengar nama Xiao Yiqian. Terlihat jelas jika dia bermusuhan dengan Xiao Yiqian. Apa yang bisa aku lakukan? Wei Zhongzhang mengangkat tangan dan menampar Wei Changming sambil memarahinya. Kamu selalu seperti ini sejak kecil. Kamu selalu mengelak tanggung jawab jika terjadi masalah. Apakah kamu tidak bisa disalahkan karena tidak bisa mengundang Si Tiangqi ke sini? Apakah kamu tahu siapa yang menyarankan memberikan obat yang masih belum diuji secara klinis kepada Xiao Yiqian?
Wei Yongseng marah sehingga batuk ketika memikirkan masalah ini. Dia berkata dengan emosi, bagaimana mungkin kita bisa berada pada kondisi seperti hari ini jika bukan karena masalah yang kamu timbulkan. Semua yang aku bangun dengan kerja keras selama seumur hidupku akan hancur di tanganmu. Wei Changming sudah dimanja sejak kecil, ayahnya tidak pernah memukulnya, tapi Wei Yongseng menamparnya dengan keras penuh kekecewaan padanya sekarang. Ekspresi Wei Changming yang ditampar sangat jelek. Dia tahu jika masalah ini disebabkan oleh dirinya, jadi sudah tidak mungkin baginya untuk menghindari tanggung jawab ini. Dia hanya bisa memegang wajahnya sambil bergumam, ayah, maaf, aku sudah salah, tapi waktu itu aku hanya ingin membuat keluarga Wei kita bisa menjadi lebih maju. Xu Ziqian adalah ketua dewan grup Xiancheng. Jika kita menjalin hubungan dengannya, maka kita akan berkembang dengan lebih baik kelak. Wei Yongzheng terlihat kecewa sambil menghela napas. Kata-kata Wei Changming sedikit banyak membuatnya tersentuh. Putranya tidak berniat mencelakai keluarga Wei. Wei Changming berharap keluarga Wei bisa menjadi lebih baik. Mungkinkah ini sudah takdir keluarga Wei? Mungkin semua ini adalah dosa yang ditaburnya sewaktu muda. Apakah dia mendapat balasannya sekarang? Tepat ketika dia sedang putus asa, tiba-tiba seorang di antara keluarga Wei berteriak penuh semangat, Wei Liang membawa Dokter Sakti Si dan seorang pemuda kembali. Mata semua orang terlihat gembira ketika mendengarnya. Mata Wei Yongseng membelalak. Dia bertanya, kamu bilang apa? Wei Liang membawa siapa kembali? Seorang berteriak di pintu. Wei Liang membawa Dokter Sakti Si juga seorang pemuda ke sini. Mereka sudah masuk ke dalam halaman rumah. Ekspresi Wei Yongseng berubah dan dari kaget menjadi penuh semangat begitu mendengarnya. Si Tiangki datang. Wei Liang bisa membawa si Tiangki ke sini. Ya Tuhan, akhirnya keluarga Wang sudah bisa diselamatkan. Xu Ziqian yang bersemangat sampai berdiri. Dia semangat sekali tidak menghiraukan jarum infus yang masih tertancap di punggung tangannya. Matanya sampai merah karena terlalu bersemangat. Sejak alat kelaminnya membusuk, sebenarnya dia samar-samar bisa merasakan jika hanya si Tiangki yang bisa menyelamatkan alat kelaminnya itu. Tapi dia juga tahu jika si Tiangki tidak suka padanya sehingga tidak mungkin akan menolongnya. Dia tidak mengerti kenapa si Tiangki berubah pikiran dan datang ke keluarga Wei sekarang. Dia tidak ingin memikirkannya, dia hanya ingin menyembuhkan alat kelaminnya sekarang. Meskipun tidak bisa digunakan lagi, dia hanya ingin mempertahankannya dan tidak bersedia kehilangan barang itu. Wei Yongseng yang kesehatannya selama ini tidak begitu baik berjalan ke arah pintu dan berkata dengan gembira, cepat bawa Dokter Sakti Si masuk. Wei Sakti Wei Changming yang ada di sampingnya terlihat tidak percaya dan berkata, bagaimana mungkin Wei Liang si anak haram itu bisa mengundang Dokter Sakti Si? Dia tidak mungkin bisa melakukannya. Diam kamu, tidak perlu ikut campur. Bisa mengundang Dokter Sakti Si adalah hal yang bagus. Mata Wei Yongseng terlihat memelototi Wei Changming. Dia memeringatkan dirinya, kamu jangan sembarangan bicara, nanti kamu baru boleh bicara setelah Dokter Sakti Si menyembuhkan Dewan Xiao. Wei Changming merasa marah tapi dia hanya bisa mengangguk. Pada saat ini William sudah membawa si Tiangki dan Yi Chen masuk ke rumah keluarga Wei. Semua anggota keluarga Wei lainnya merasa lega setelah melihat si Tiangki. Semua orang berpikir jika keluarga Wei sudah bisa diselamatkan karena si Tiangki sudah datang. Tidak duga Wei Liang yang menyelamatkan keadaan di saat kritis ini benar-benar sulit dipercaya. Sepertinya formasi grup Wei akan diserahkan kepada Wei Liang sekarang. Situasi di keluarga sedikit berubah karena Wei Liang bisa mengundang si Tianqi ke sini. Karena sebelumnya Wei Yongseng sudah mengatakan bahwa orang yang bisa menyelesaikan masalah ini akan menjadi ketua dewan farmasi grup Wei dan juga pemimpin keluarga.
Ekspresi semua orang terlihat berubah dalam sekejap. Wajah Wei Changming menjadi merah ketika mendengar komentar seperti ini. Matanya terlihat penuh kebencian. Wei Liang, anak haram sepertimu bahkan berani merebut pamorku. Juga si tua bangka si Tiangki. Si Tiangki jelas-jelas menolaknya ketika dia pergi mengundangnya. Kenapa dia datang setelah Wei Liang mengundangnya? Dia melihat Yi Chen saat ini. Ekspresi wajahnya langsung terlihat sangat jelek. Dia tidak pernah melupakan penghinaan Yi Chen yang membuat dirinya menjilat urinal di klub Hui Huang. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Tapi di part ini sampai di sini dulu, kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya. Kalian jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar jika admin upload video terbaru kalian mendapatkan notifikasi terupdate. Dan jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like dan jika berkenan share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Yi Chen dan tetua Yi bisa menyembuhkan penyakit Xiao Yiqian? Kita ikuti di part berikutnya, di video berikutnya.